Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nurmaini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Balangan. Inilah koneksi antar materi mode 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang memberikan kebebasan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar siswa itu sendiri. Mengapa kita perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajaran yang dirumuskan secara jelas merespon kebutuhan belajar murid dengan diferensiasi konten, produk, dan proses lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar manajemen kelas yang efektif, penilaian berkelanjutan, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil siswa akan menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Lalu, bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, kita akan melakukan pemetaan kebutuhan siswa. Adapun kebutuhan belajar siswa ada 3 macam. Yang pertama, kesiapan belajar, yaitu kesiapan siswa dari belajarnya, yaitu cepat lambatnya, konkret abstraknya, mandiri atau perbantuan ke siswa kita. Kemudian, apakah siswa memiliki gaya belajar, latar belakang, dan kecerdasan tertentu. Yang kedua, minat belajar, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Koneksi antar minat murid dengan materi pembelajaran akan menjembatani pengetahuan awal dari siswa sehingga dia akan belajar dengan motivasi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, profil belajar merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, jenis kelamin, dan gaya belajar siswa seperti visual, auditori, ataupun kinestetik. Lalu bagaimana cara melakukan pemetaan kebutuhan yang dapat dilakukan terhadap siswa? Yang pertama, bisa dilakukan dengan mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Yang kedua, merefleksi terhadap hasil pembelajaran. Yang ketiga, bisa dengan berbicara langsung dengan guru murid kita sebelumnya. Selanjutnya, kita bisa membaca rapot murid dari kelas sebelumnya dan bisa juga dengan mengamati perilaku murid kita. Pembelajaran berdiferensiasi ini mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan belajar siswa dalam memberikan materi pembelajaran, sehingga semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menemukan potensi pada dirinya. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan dalam 3 hal. Bisa ketiganya atau bisa salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten terkait apa yang kita ajarkan pada murid. Guru mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid, bisa berupa bahan bacaan, video, atau bisa melaksanakan simulasi atau praktek terhadap pembelajaran. Kedua, diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau serangkaian kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, di mana seorang guru bisa dalam pembelajaran memberikan tagihan produk atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, berupa pertunjukan, pidato, diagram, dan lain sebagainya. Adapun kaitan antar materi, yang pertama, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid dan menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman.
dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid dan cara memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak kita. Guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid harus inovatif memberikan sebuah media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik belajar siswa. Peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak, yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Selanjutnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunikasi belajar. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kita bisa melaksanakannya dalam pembelajaran kita di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.